warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Nabila Putri dari Prodi Sastra Indonesia kelas A Universitas Mula Warman. Video yang kali ini saya akan membahas materi kedua, yaitu tentang ejaan. Kalian tahu nggak ejaan itu apa? Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi bahasa, kalimat, kata, dan sebagainya dalam bentuk tulisan ataupun huruf, serta penggunaan tanda baca yang berlaku dalam suatu bahasa seperti bahasa Indonesia. Ada juga sedikit sejarah tentang ejaan bahasa Indonesia. Itu dimulai dengan ejaan, sebentar, namanya susah sih guys di sini, sebentar. Ejaan Van of Huygens, ya itu agak susah nyebutnya kayak mana. Pada tahun 1901 yang menggunakan sistem Belanda, diikuti oleh ejaan Swandi pada tahun 1947 setelah kemerdekaan. Ejaan mengalami beberapa tahap penyempurnaan, termasuk ejaan Melindo yang gagal diresmikan dan ejaan yang disempurnakan atau disebut EYD pada 1972. Sejak 2015, ejaan resmi dikenal sebagai ejaan bahasa Indonesia yang kemudian disempurnakan kembali pada tahun 2022. Pula perbedaan ejaan di antara ejaan yang disempurnakan dan ejaan bahasa Indonesia yaitu: 1. Pelafalan vokal E. Pelafalan vokal E itu juga terbagi 3 ya. Yang pertama ada E taling terbuka. Itu dilafalkan seperti biasa, yaitu E. Contohnya seperti sore, lele, resume, dan ego. Yang kedua ada E taling tertutup. Biasanya dilafalkan dengan rahang terbuka dan mulut yang lebih lebar. Contohnya pensil, pendek, cek, enak, dan legal. Yang ketiga ada E pepet. Dilafalkan yang kayak dibacanya dengan E. Contohnya senja, jelas, lekas, pedas, dan segar. Yang kedua yaitu bunyi vokal atau bisa disebut dengan diftong. Pada ejaan yang disempurnakan terdapat 3 diftong, yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada ejaan bahasa Indonesia terdapat 4, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Dengan demikian, adanya penambahan diftong EI misalnya pada kata survei. Dan yang ketiga, penulisan huruf kapital. Selain nama, huruf kapital juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada penambahan penjelasan unsur nama orang, yaitu yang termasuk julukan ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Jenderal Kancil dan Dewa Pedang diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, penambahan penjelasan unsur nama orang yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan. Itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Sedikit catatan kecil, yaitu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jenis atau satuan ukuran. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama dari suatu kata yang bermakna anak dari, seperti yang dijelaskan sebelumnya.
atau huruf pertama kata tugas ya, itu tidak memakai huruf kapital ya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah aturan penulisan huruf tebal. Kata yang bercetak tebal itu biasanya digunakan untuk dua tujuan utama. Yang pertama, menegaskan bagian tulisan seperti judul bab ataupun daftar pusaka, serta menekankan unsur dalam tulisan yang sudah bercetak miring, seperti huruf atau kata dalam ungkapan asing. Jadi, ejaan bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah mengalami beberapa perubahan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan merupakan ejaan yang digunakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia dan memiliki aturan penulisan yang lebih rinci dan jelas. Perbedaan antara ejaan yang disempurnakan dan ejaan bahasa Indonesia terletak pada penggunaan huruf, aturan penulisan, dan status resmi. Memahami dan menguasai ejaan yang benar sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan memperluas pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Oke, sampai situ saja pembahasan yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Karena namanya juga manusia, pasti bisa melakukan kesalahan ya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.